Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Masuklah ke dalam sini. Setelah aku kembali, aku akan memberikan tempat yang cocok untukmu. Bagaimana? Ucap Lin Tian kepada ibu macan tersebut, dengan wajah yang lembut dan juga serius. Melihat kalau Lin Tian tidak ingin membunuhnya, dan malahan ingin membantu dia beserta anak-anaknya itu, ibu macan tersebut merasa sedikit ragu. Tetapi di saat dia memandang anaknya, wajah macan itu pun berubah. Dia tahu meskipun sekarang Lin Tian membebaskan mereka, tapi dia yakin kalau nanti tidak akan mungkin untuknya bisa melindungi anak-anaknya itu. Jadi, dia mengangguk kepada Lin Tian kalau dia ingin dibawa oleh Lin Tian. Tenang saja, di sana banyak monster dan binatang iblis sepertimu juga. Apalagi, di sana ada yang bisa membantu anakmu menjadi lebih kuat darimu nanti, ucap Lin Tian untuk meyakinkan ibu macan itu. Setelah mendengar itu, ibu harimau dan dua anaknya itu masuk ke dalam kantong binatangnya, yang dibawa oleh kloningan Lin Tian tersebut. Tentu saja sebelum pergi, Lin Tian juga membawa beberapa barang berharga untuk tabungannya. Wanita dan teman-temannya yang melihat kalau macan iblis itu ditaklukkan oleh pemuda tampan tersebut, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tetapi di wajah mereka, itu tidak ada rasa iri maupun berusaha ingin merebut macan tadi. Terima kasih senior telah membantu kami, ucap wanita itu sambil berdiri, dan memberi hormat kepada Lin Tian. Terima kasih senior, ucap yang lainnya sambil berdiri, dan juga memberi hormat terhadap Lin Tian. Tidak perlu berterima kasih, sebelumnya aku melihat kalian melawan monster itu. Aku pikir kalian bisa menang, tapi tidak kusangka kalau kekuatan macan iblis itu malah meningkat, balas Lin Tian yang tersenyum kepada mereka. Mendengar kalau Lin Tian telah mengawasi mereka dari tadi, itu membuat mereka terkejut. Jadi pemuda di depan mereka ini, ternyata sudah dari tadi melihat dari jauh. Tetapi karena dia merasa kalau mereka bisa menang melawan macan tadi, jadi dia tidak mengganggu mereka. Senior, perkenalkan namaku adalah Bing Yue. Aku pasti akan membalasnya karena sudah menolongku, ucap Bing Yue dengan tulus. Oh, Bing Yue ya. Apakah kamu berasal dari Sekte Langit? Tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Wajah wanita dan keenam lainnya langsung berubah, setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Tiba-tiba saja ketujuh orang tersebut menjadi waspada terhadap Lin Tian, dan takut kalau dia adalah musuh mereka. Hehehe, jangan takut, aku bukanlah musuh kalian, ucap Lin Tian kepada mereka dengan tenang. Mendengar dan melihat sikap tenang Lin Tian, ini membuat semua pemuda yang berasal dari Sekte Langit saling memandang satu sama lain. Kalau boleh tahu, bagaimana senior bisa mengetahui kalau kami dari Sekte Langit? Tanya Bing Yue. Oh, aku tahu dari namamu, balas Lin Tian dengan santai. Tapi setelah mendengar hal itu, Bing Yue mengangguk dan dia yakin kalau Lin Tian bukanlah musuh mereka. Mereka juga yakin kalau pemuda di depannya ini memiliki hubungan dengan sektenya. Kalau boleh tahu senior, apakah senior memiliki hubungan dengan sekteku? Tanya Bing Yue dengan serius. Bisa dibilang begitu. Oh iya, bagaimana jika kalian menceritakan apa yang terjadi di Sekte Langit sekarang? Mungkin aku bisa membantu kalian, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar kalau Lin Tian ingin tahu situasi dari Sekte Langit mereka, wajah semuanya berubah menjadi sangat jelek. Melihat wajah mereka yang berubah menjadi sangat jelek itu, akhirnya Lin Tian tahu mungkin ada masalah besar yang terjadi di Sekte Langit. Pada akhirnya, Bing Yue memutuskan percaya kepada Lin Tian, dan mulai menceritakan apa yang terjadi di sekte mereka. Di Sekte Langit pada saat ini,
sekarang terbagi menjadi dua kubu yang membuat Sekte Langit berubah menjadi kacau. Satu kubu di bawah pimpinan langsung 5 tetua besar, lalu kubu lainnya berada di bawah Master Sekte sementara, yang sekarang diangkat menjadi Master Sekte. Sedangkan tetua agung mereka itu, ternyata adalah ayah dari Bing Yue. Master Sekte sementara Sekte Langit saat ini, dulunya dia adalah 5 tetua besar juga. Tetapi karena leluhur mengangkat dia untuk mengisi tempat Master Sekte Langit sementara, maka dia tidak masuk lagi ke dalam 5 tetua besar. Karena sudah lama sejak leluhur menutup diri, dia mengatakan kalau Master Sekte yang sebenarnya, itu hanya boleh diberikan kepada keturunan aslinya saja yang berasal dari dunia tingkat tinggi. Tetapi sampai sekarang, itu belum ada keturunan dari leluhur tua yang naik ke dunia dewa. Itu mengakibatkan 5 tetua besar ingin menguasai sekte mereka, dan mengubah peraturan sekte mereka yang telah lama ada. Bukankah kamu juga keturunan dan leluhur? Tanya Lin Tian. Sekarang dia tahu, kalau mungkin orang yang dimaksud leluhur tua Sekte Langit Dunia Dewa, adalah leluhur tuanya di dunia biru, yaitu Bing Zentian. Karena setahu Lin Tian, meskipun dia adalah murid dari Tuan Sekte Langit sebelumnya, tapi dia juga keturunan langsung dari leluhur Sekte Langit. Bisa dibilang, di antara 5 murid yang diangkat oleh Tuan Sekte Langit yang dulu menjadi penguasa dunia biru itu, 4 di antaranya hanya diberi nama keluarga yang sama dengan leluhur Bing Zentian. Jadi tentu saja, pamannya dan juga Bing Zhao adalah keturunan langsung dari leluhur tua itu. Itu pun jika Bing Zentian bertemu dengan leluhur tua Sekte Langit di dunia dewa, maka dia harus memanggilnya dengan sebutan leluhur. Karena dulu, Master Sekte Langit sebenarnya bukanlah pemilik asli Sekte Langit. Karena orang tua Bing Zentian dulu mati dalam perang melawan iblis, maka dari itu Tuan Penguasa Dunia Biru yang juga saudara dari ayah Bing Zentian, itu menggantikannya sebagai Master Sekte Langit. Lalu setelah kematian Penguasa Biru itulah Bing Zentian naik menjadi Master Sekte, dan diteruskan sampai sekarang oleh Bing Yang. Orang yang dulu telah naik ke alam dewa, kemungkinan yang Lin Tian pikirkan adalah leluhur tua yang berada di Sekte Langit. Namun ada juga kemungkinan lain, kalau dulu ada beberapa leluhur yang pernah naik ke dunia dewa. Itu, ayahku hanyalah anak angkat dari leluhur kami, ucap Bing Yue. Mendengar hal itu, Lin Tian hanya mengangguk. Lalu, dia sedikit berpikir sekarang. Karena kekacauan ini, mungkin dia harus sedikit berurusan dengan beberapa orang yang agak bermasalah. Tetapi dia juga berpikir untuk membunuh 5 tetua besar, itu untuk menghilangkan masalah ini. Berapa banyak leluhur kalian di sekte pada saat ini? Tanya Lin Tian. Kami tidak tahu, karena beberapa leluhur tidak ada yang mau ikut campur masalah sekte. Mereka akan turun tangan jika sekte benar-benar dalam bahaya, ucap Bing Yue. Lin Tian yang mendengar hal itu hampir jatuh karena tidak percaya. Bagaimana mungkin leluhur itu sampai berpikiran kalau sekte telah terbagi seperti itu, dan bahkan dia masih tidak bergerak. Bisakah aku ikut dengan kalian? Aku ingin bicara dengan para leluhurmu itu, ucap Lin Tian dengan serius. Walaupun mereka merasa sedikit ragu tentang tujuan Lin Tian, tapi karena menurutnya Lin Tian bukanlah orang yang jahat, jadi dia membawa Lin Tian ke Sekte Langit. Mereka akhirnya pergi, dan butuh waktu 1 hari menuju tempat Sekte Langit berada. Cerita berpindah di penginapan Lin Tian saat ini. Sudah banyak pasukan yang berkumpul di depan penginapan, dan juga sudah ada pemimpin keluarga Tu, serta salah satu orang yang menjaga benua barat. Tentu saja, mereka juga termasuk kepala keluarga lain yang juga ada di sana, dan mereka memandang ke arah penginapan tersebut. Padahal rencananya, mereka akan membahas tentang kepemilikan benua barat sekarang.
Tetapi karena masalah yang terjadi serta penghinaan yang dilakukan oleh Lin Tian, ini membuat mereka marah dan langsung menuju ke sini. Wah, sekarang banyak sekali yang datang ke sini. Apakah kalian ingin meminta maaf kepadaku, terhadap sikap beberapa orang sebelumnya yang telah menggangguku? Tanya Lin Tian yang berjalan keluar bersama Lin Jing. Melihat pemuda itu berjalan dengan santainya, dan bahkan tidak memperhatikan mereka, ini membuat semua orang di sana menjadi sedikit marah. Apalagi saat mereka melihat kesombongan Lin Tian di depan mereka, dan ini langsung membuat wajah para kepala keluarga itu menjadi sangat jelek. Bocah, apakah kamu yang membuat anakku cacat seperti itu? Ucap kepala keluarga Tu. Bagaimana jika iya, dan bagaimana jika tidak? Tanya Lin Tian dengan santai, sambil memandang ke arah kepala keluarga Tu. Maka jika iya, kamu akan mati. Tapi jika tidak, kamu akan menjadi budak kami. Ucap kepala keluarga Tu. Cih, kamu orang bodoh, ucap Lin Tian sambil mengejeknya. Seseorang yang hanya berada di alam kaisar tingkat ke-8 sepertinya, berani-beraninya berbicara kepadanya seperti ini. Bukankah berarti kalau dia memang bodoh? Bocah, kamu juga telah menghina perwakilan dari suku lain, dan juga kekuatan besar di dunia dewa yang sedang menjaga benua barat bukan? Ucap orang yang berada di alam dewa tingkat tinggi tahap awal. Oh, lalu dari perwakilan mana kamu? Tanya Lin Tian dengan wajah gelap. Entah kenapa, di saat dia melihat pria yang menyombongkan dirinya sebagai perwakilan dari kekuatan besar yang menjaga benua barat, itu membuat Lin Tian merasa sedikit jijik. Aku berasal dari suku Es, dan aku juga adalah tetua di sana, ucap pria itu dengan bangga. Apa? Suku Es? Ucap Lin Tian dengan kaget. Dan tentu saja, Lin Jing juga kaget dengan ucapan pria itu. Cih, apakah kalian takut sekarang? Ucap pria itu dengan sombongnya. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah, wajah Lin Tian sudah semakin gelap. Kenapa tidak? Ternyata orang sombong dan juga sok berkuasa di depannya ini berasal dari suku Es milik ibunya sendiri. Sepertinya setelah aku kembali nanti, suku Es harus sedikit diberi pelajaran, ucap Lin Tian. Mulut Lin Jing sudah berkedut-kedut, setelah dia mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Karena itu sudah jelas, memberi pelajaran yang dimaksud Lin Tian adalah memukul orang-orang suku Es, dan tentunya akan menghukum mereka. Hahaha, bocah sontoloyo, jika kamu bersujud sekarang, aku akan memaafkanmu, dan mungkin kamu bisa hidup. Ucap pria itu dengan bangga. Apakah suku Es sesombong ini? Tanya Lin Tian dengan wajah gelap. Cih, apakah kamu pikir bisa melawan suku Es? Hahaha, jangan bermimpi. Meskipun kamu kuat, tapi suku Esku adalah suku yang terkuat di dunia dewa, ucap pria itu dengan nada mencibir. Tetapi wajah Lin Tian tetap tidak berubah, dan dia menatap semua orang yang ada di sana dengan wajah gelap. Bayi kecil, bisakah kamu menggunakan kutukan darah untuk membunuh hama-hama ini? Tanya Lin Tian. Wah, tentu saja dong, tapi jika membunuh mereka secara langsung, tentu sana itu tidak akan menarik. Lebih baik pukul mereka dulu, dan siapa tahu mereka bisa sadar, ucap bayi kecil. Weh, baiklah kalau begitu, aku akan memukul kalian, ucap Lin Tian kepada semua kepala keluarga itu, dengan wajah yang santai. Tetapi sesudah marah, dia mengingat kalau ada satu orang dari suku Es yang ikut campur. Bocah bau kencur, kamu sendiri yang meminta kematian. Bunuh dia, ucap kepala keluarga Tu. Lalu, semua pasukannya pun mulai menyerang Lin Tian secara bersamaan. Tetapi di saat orang-orang berpikir Lin Tian akan mati, tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul, dan itu membuat mereka tidak bisa melihat karena terlalu silau. Bas-bas. Lalu, banyak pasukan yang terlempar ke semua arah dengan keras,
dan bahkan itu membuat mata semua orang terbelalak kaget dan tidak percaya. "Hufha, sampah," ucap Lin Tian dengan wajah santai sambil menghapus debu di pakaiannya. Semua kepala keluarga itu ketakutan, karena mereka tidak percaya kalau semua pasukan dapat dikalahkan begitu mudahnya oleh Lin Tian. "Saatnya giliran kalian," ucap Lin Tian sambil maju, dan mulai memukul semua kepala keluarga tersebut sampai muntah darah beberapa kali. Bang bang bang, cerot. Akhirnya ketiga kepala keluarga itu terpental jauh dan menghantam beberapa rumah. Lalu, Lin Tian memandang pria yang mengaku dari suku es tersebut dengan wajah gelap. "Kamu tadi mengatakan dari suku es bukan?" tanya Lin Tian. "Iya, apakah kamu tidak mau berlutut padaku sekarang?" tanya pria itu. Dan, boom, cerot, pria itu tiba-tiba memuntahkan darah. Itu akibat pukulan yang dilayangkan oleh Lin Tian dengan keras, dan bahkan membuat pria itu merasakan sakit yang luar biasa. Tentu saja dengan kekuatan Lin Tian di alam dewa tingkat menengah, itu tidak akan ada masalah melawan dewa tingkat tinggi yang berada di tahap awal. "Aku akan memukulmu untuk suku es," ucap Lin Tian dengan wajah gelap. "Kamu," seru orang pria yang berasal dari suku es. Bang bang bang. Wajah pria itu dipukul, dan dipukul lagi oleh Lin Tian. Sampai-sampai, semua gigi pria itu rontok dan membuat dia menjadi pria yang ompong. "Bang, coba kamu katakan lagi." "Suku es, kesombonganmu membuatku sangat kesal," ucap Lin Tian sambil mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya. Melihat auranya, itu membuat para kepala keluarga bergidik ketakutan. Buruk, praktisi alam dewa. Alam dewa tingkat menengah. Bukankah itu berarti keluarga mereka meminta kematiannya sendiri? Bahkan leluhur mereka hanya berada di alam dewa tingkat rendah tahap awal. Tapi pemuda ini, kekuatannya saja melebihi dari kekuatan leluhur mereka. Bahkan pria yang dipukuli Lin Tian sampai ompong itu, dia juga bergidik ketakutan ketika melihat Lin Tian. "Bagus-bagus. Kalian semua, keluarlah sekarang. Percaya atau tidak, aku akan menelanjangi kalian, dan aku memajang kalian di pintu masuk ibu kota." "Hah!" teriak Lin Tian sambil melihat ke arah langit. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, semua orang memandang ke langit juga. Lalu tidak lama setelah itu, beberapa orang turun dari langit dengan wajah yang agak takut, ketika mereka memandang Lin Tian. "Salam Tuan Muda Lin, salam Nona Muda Lin," ucap para ahli kuat itu dengan hormat kepada Lin Tian dan Lin Jing. "Oh, bagaimana kalian bisa tahu siapa aku?" tanya Lin Tian yang melihat para ahli kuat itu memberikan hormat kepadanya, dan itu membuat dia agak kaget. Karena setahu dirinya, itu hanya beberapa leluhur dan kepala suku serta pemimpin sekte besar yang mengetahui dirinya. "Tentu saja, itu karena leluhur kami telah memperkenalkan kami, dengan cara memperlihatkan wajah Anda kepada kami," ucap salah satu dari mereka. "Oh, begitu rupanya. Pantas saja," balas Lin Tian sambil mengangguk mengerti. Sedangkan pria dari suku es dan kepala keluarga yang mendengar panggilan Lin Tian, dan juga betapa hormatnya orang-orang kuat di depan mereka ini, itu membuat tubuh mereka semua mati rasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.